Selamat malam saudara. Jumpa lagi dengan saya Joni Faldi di berita terbaru hari ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai, Haji Masdan SAGMA, usai melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Sikakap, dilanjutkan ke Kecamatan Sipora Utara guna memonitoring kegiatan Semarak Ramadan dan mengevaluasi kegiatan Dai 3T yang ada di Sipora Utara dan memberikan kata sambutan pada acara Safari Ramadan MTSN 1 Kepulauan Mentawai di Masjid Jabal Nur kilometer 42 Pejat. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama masjid yang kita cintai ini dalam rangka pelaksanaan sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan pelaksanaan ibadah sholat sunat tarawih dan witir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala amal ibadah yang telah kita laksanakan kiranya diterima insyaallah Subhanahu wa taala, memberikan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin. Kemudian selawat serta salam tak lupa pula kita doakan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kepala MTS 1, mohon maaf kemarin masih di 2, masih terngiang di telinga ya. Kepala MTS 1 Mentawai beserta jajaran dan rombongan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini tanpa kita duga-duga, tanpa ada kompromi dan komunikasi satupun. Ya, tadi saya nyasar ke sini karena setelah 3 hari melakukan peninjauan kegiatan Semarak Ramadan Sikakap dan sekitarnya, melihat beberapa kegiatan dan takjil gratis juga Sikakap sangat menarik. Tadi kembali Ketua Pejat dan rencana tadi juga akan lanjut ke Al-Amin ke bawah karena akan ada penutupan MTQ. Allah gerakkan hati sehingga di sini rupanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan Allah pertemukan kita Bapak Ibu yang berbahagia. Dan ini sebetulnya sudah beberapa kali kami petakan untuk berangkat di sini. Dalam minggu yang lalu juga seperti itu. Sudah berangkat laju motor, rupanya di stop oleh hujan lebat. Akhirnya berhenti lagi di Masjid Taqwa. Hari ini ya kita sengaja turun, kita datang, rupanya Kepala MTS 1 sudah memberanikan diri dengan rombongan untuk membawa santriwan santriwatinya. Saya dengar informasi tadi ada 2 rombongan, 1 di Taqwa dan 1 lagi di sini. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sangat mengembirakan kita, prestasi demi prestasi anak-anak kita. Kami juga dari Kementerian Agama akan terus ya melakukan penyempurnaan. Kebetulan alhamdulillah dari siswinya semakin meningkat, sekarang hampir 200 orang. Kemudian dari sarana prasarana kami juga terus berjuang. Sekarang sedang kami perjuangkan, insya Allah tahun 2005 kita sudah dapat persetujuan dari Bappenas akan didirikan gedung MTS yang megah pencakar langit di Mentawai.
insyaallah di MTS 1 Mentawai ini Pak, dengan anggaran 4,2 miliar insyaallah. Ini kerja keras terus kita lakukan. Kemarin juga telah dapat bocoran, insyaallah walaupun ada 11 tahun depan Mentawai di angka nomor 1. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami juga dari Kementerian Agama cukup berbangga. Kemarin saya juga hadir di Padang ikut promosi doktor salah seorang pegawai Kementerian Agama walaupun P3K. Nanti kita lihat di mana yang pas beliau nanti. Nah, kemudian salah satu pegawai Kementerian Agama itu adalah pemecah rekor seluruh birokrasi Sementawai Pak, Pemda, seluruh aparatur sipil negara, TNI, Polri, satu-satunya doktor ada di Kementerian Agama hari ini. Kalau di Bumi Sikere Mentawai ini beliau sudah ranking yang ke-6 doktornya. Nah, tinggal lagi pemanfaatan bagaimana ke depan ya secara sumber daya manusia anak-anak kita terus kita bina. Kita tidak lagi sebagai penonton, ke depan bagaimana sumber daya manusia kita di Mentawai akan kita lebih baik. Kita berharap para pemuda-pemudi kita yang punya potensi, apalagi kemarin telah dibuka kerjasama dengan UNP, akan ada lagi perguruan tinggi di Mentawai ini, PGSD yang bertaraf S1, insyaallah juga akan dibangun. Kami juga Kementerian Agama pantang ketinggalan Bapak Ibu. Kami juga sedang perjuangkan akan ada Mentawai negeri. Insyaallah kita akan upayakan, sedang negosiasi dengan Dirjen Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Ibu dan berbahagia, untuk itu pada kesempatan ini tentu kepada MTS 1 Mentawai saya berikan apresiasi, terima kasih. Walaupun kami juga terus berkeliling setelah di sini juga kemarin di Sekakap, kemudian melihat masjid-masjid yang terbengkalai, kemudian melihat juga dai yang sudah dikirim oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya pantau pelaksanaan tugasnya, kita berikan motivasi, kita dorong terus, dan itu juga menjadi bahan laporan kita juga ke pusat. Tahun ini kita dapat dai Bapak, dai 3T namanya sebanyak 5 orang. Mudah-mudahan tahun depan kita akan mendapatkan banyak dai lagi untuk mendorong pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang kita fungsikan sebagai penceramah, sebagai imam sholat wajib, terutama juga sebagai imam dari pelaksanaan sholat tarawih dan witir ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, pada kesempatan ini karena juga sambutan tidak ceramah, ada beberapa hal program unggulan dari Kementerian Agama yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, termasuk juga yang sudah menjadi fakta integritas yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab kami, baik secara pimpinan maupun semua jajaran pegawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hari ini saya lagi getir-getirnya bagaimana membawa semua pegawai untuk kembali ke rumah besarnya, hadir dan bertugas di Mentawai. Tidak ada lagi istilahnya cuman 1 hari 2 hari hilang, 3 bulan 4 bulannya akan datang lagi, tidak ada. Maka untuk itu saya secara pimpinan hari ini, walaupun tantangan apapun saya siap menghadapi. Maka dari minggu pertama, minggu kedua Ramadan, minggu ketiga juga enggak hadir, saya sudah wanti-wanti, tadi saya cek minggu ketiga ini sudah mulai berhamburan datang. Karena kalau enggak datang THR beserta yang lain ya haram hukumnya untuk saya bayarkan. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita harus berani. Jadi walaupun ada tantangan-tantangan dari pegawai, nanti saya panggil, Anda mau jadi pegawai apa tidak, begitu. Kalau tidak mau jadi pegawai, berhenti saja, tidak usah kita mulu-mulu, kan begitu. Karena pelayanan keagamaan hari ini masyarakat menunggu kehadiran kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang sangat penting pada saat ini, kita diberikan beban tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf. Jadi kalau ada rumah ibadah kita, yayasan pendidikan Islam dan lain-lain yang belum punya
tanahnya disertifikat, itu tolong dilaporkan segera Bapak kepada kami, terutama Kekua. Dalam waktu dekat kita akan segera kita wujudkan sertifikat tanah wakafnya. Tidak ada lagi kita bermain-main tentang rumah ibadah yang tak punya tanah wakaf. Ya Pak, izin Pak Ketua. Mudah-mudahan kita di sini sudah punya Pak ya. Sudah. Tinggal dilaporkan saja nanti Pak, indeks di nomor registrasi rumah ibadahnya biar terdaftar sampai ke pusat. Ya, terima kasih. Bagi yang belum, semuanya juga kita himbau. Yang kedua, mendukung implementasi jaminan produk halal, gerakan mandatori halal 2024. Di Oktober besok, Kementerian Agama Republik Indonesia yang diinstruksikan langsung oleh Presiden, semua produk makanan, rumah makan, apapun yang dihasilkan dari produk rumah tangga, perusahaan dan lain sudah diwajibkan harus memiliki sertifikat halal Pak. Untuk itu hari ini Pak rekan sampaikan, mungkin ada di rumah tetangga dan lain yang punya rumah makan, ada usaha keripik, singkong dan lain-lain, keladi. Nah, kesempatan ini ada program gratis. Tinggal kita daftarkan saja Bapak, Ibu. Insya Allah nanti teman-teman kami dari Kementerian Agama akan turut membantu agar realisasi sertifikat tanah wakaf beserta sertifikasi halal itu, label halal di rumah makan kita pasti terjamin dengan baik, sehingga tamu-tamu yang masuk dari luar tak ragu lagi Pak, ini bagaimana kita rumah makan kita di Mentawai. Dia tahu bahwa umat Islam di Mentawai itu minoritas sedikit. Nah, lebih banyak umat-umat beragama lain. Maka kalau kita sudah punya mengantongi sertifikat halal, tidak ada ragu-ragu lagi tamu kita yang di luar untuk masuk Mentawai, kemudian mencicipi dan melakukan makan, minum, termasuk juga mencicipi produk-produk makanan yang berasal dari Mentawai, karena sudah kita lakukan persyaratan-persyaratan yang detail untuk menjaga kehalalan produk yang dihasilkan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir kami juga selalu seperti yang disampaikan materi anak kita tadi, menjaga kerukunan, mendorong dan menjaga kekompakan, kebersamaan, meningkatkan silaturahmi, hindari segala bentuk perpecahan, tidak membesar-besarkan perbedaan, menjaga kerukunan dan moderasi beragama. Kita di Mentawai makhluk bercampur baur begitu ya, bercampur dalam pengertian ya, tidak hanya Islam saja, kita heterogen, berbagai suku, bangsa dan agama juga lengkap kita di Mentawai. Kita tidak bisa membangga-banggakan kitalah yang lebih benar dari yang lain, sehingga mengucilkan dan menyudutkan serta mendiskreditkan pihak-pihak lain, merasa kitalah yang lebih benar. Orang ini tak benar, orang ini salah, orang ini neraka. Ini luar biasa nih Pak. Makanya kita harus ini dengan penuh kesabaran, kita harus tumbuh kembangkan, saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak boleh lagi kita mencap kita yang paling benar hidup di dunia ini. Ada kesombongan tertentu, bukan hanya antar umat beragama, di interagama saja sekarang sudah banyak ormas-ormas keagamaan. Sudah ada paham-paham yang lain. Kita boleh berbeda paham, keyakinan, kita boleh berbeda mazhab, tapi tidak menjadikan kita terpecah belah. Jangan lagi masalah satu kunut, tidak kunut, satu bismillah, satu tidak baca bismillah, kita menjadi heboh, kita terpecah, atau kita yang merasa benar, orang lain ini salah, orang ini tidak benar, orang ini bid'ah, orang ini neraka. Nah, ini kan luar biasa, kayak surga bapaknya yang punya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kami mohon kepada kita semua untuk saling menjaga,
sehingga juga kerukunan, kedamaian, ketentraman hidup beragama di Mentawai sama-sama kita lestarikan. Kemarin, minggu kemarin sudah tim turun dari Jakarta Bapak Ibu dalam rangka survei kerukunan umat beragama. Selama ini kan kita saja ngaku Pak, kita damai, kita rukun, kita tak ada masalah umat beragama. Memang masing-masing agama kita telah mengklaim kita dalam kondisi aman damai, kita rukun. Tapi belum pernah kita diakui oleh pihak-pihak yang berwenang. Maka kemarin telah turun tim dari Balitbang Pusat telah melakukan survei dan beberapa responden tinggal lagi hasil. Mudah-mudahan legalitas Mentawai ada satu role model kerukunan yang sangat baik yang untuk diangkat ke depan. Ini harapan kita Bapak Ibu yang berbahagia, walaupun kita jauh di seberang samudra lautan, walaupun kita santai dalam berbagai kegiatan, namun satu persatu prestasi kita harus kita raih dengan baik. Alhamdulillah kemarin juga Basnas yang kita bentuk, walaupun awalnya kita dipersulit untuk mendirikan Basnas, saya mohon maaf, kita jadikan Basnas itu pendiriannya di waktu saya mengikuti PIM 3. Saya jadikan sebagai proyek perubahan, datang dari pusat, sehingga juga berdiri Basnas. Sekarang kita Basnas sudah periode yang kedua kepengurusannya yang sudah dites langsung oleh Basnas Pusat. Alhamdulillah pengakuan nasional hari ini Basnas Mentawai predikat terbaik dalam pengumpulan se-Indonesia. Kita ada 5 award Basnas, termasuk satu-satunya Mentawai yang sangat luar biasa prestasi kita, Ibu Bapak yang berbahagia. Untuk itu sekarang sudah ada berbagai kegiatan, baik pengumpulan zakat Bapak Ibu, termasuk juga yang dari pegawai, pemotongan zakat, kemudian pendistribusikan, tak usah diragukan lagi, sudah ada siswa miskin, sudah ada lagi fakir miskin, duafa dan lain-lain, ada modal usaha ekonomi, ada lagi bantuan bedah rumah, ada lagi ekonomi, bantuan terhadap gerobak-gerobak yang ada di pinggir laut, di pasar, kita juga fasilitasi, dan ke depan kita berharap lebih banyak lagi. Waktu dekat insya Allah akan turun bantuan dari pusat, dari Basnas Pusat, karena sudah ada Basnas kita 1,5 ton beras akan turun. Insya Allah kita akan distribusikan kepada rekan-rekan saudara kita yang dianggap ya ekonomi lemah dan lain-lain. Bapak Ibu berbahagia, terus kita berjuang, kita aman damai. Mudah-mudahan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.